Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, qiyamul lail, sholat isya, dan nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah rutinitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita sanjungkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini tidak banyak yang akan saya sampaikan, mengingat kita sudah capek dari awal sampai kini, dan alhamdulillah masih optimis untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya yang telah saya bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sahru ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-ayat. Bapak Ibu Saudara, dalam bulan suci Ramadan ini, bulan di mana diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Jadi kita ini dalam bulan puasa, mari kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Mari kita kaji itu isi Al-Qur'an. Mari kita pelajari apa yang ada di dalam Qur'an. Karena Al-Quran itu adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Pola kehidupan kita itu ada dalam Al-Quran. Tata cara hidup kita itu ada di dalam Al-Quran. Baik dalam bab perkawinan ada dalam Al-Quran. Dalam cocok bertanam juga ada dalam Al-Quran. Bahkan dalam pemerintahan juga ada di dalam Al-Quran. Asal kita tahu, kita baca, kita pelajari, kita kaji, insya Allah itu semua ada. Ya, bahkan diwahyukan oleh Allah kepada pada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa wahyu yang pertama yang telah diturunkan kepada Nabi? Yaitu surat Al-Alaq. Pada waktu itu Nabi disuruh Iqra. Suruh Iqra berarti Nabi disuruh baca. Pada waktu itu Nabi jawab dengan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dibimbing oleh malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil Qur'an, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi saja itu pada waktu itu nggak bisa baca, apalagi kita zaman sekarang. Zaman sekarang sudah banyak Al-Quran,
Sudah banyak ciptaan-ciptaan Allah melalui Al-Quran. Oleh karena itu setiap Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, mari kita kaji, mari kita baca. Membacanya saja sudah mendapat pahala dari Allah, apalagi mempelajarinya, mengkajinya. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi itu kita baca, kita kaji, ya. Tadi saya jelaskan, saya bacakan di dalam Al-Qur'an ini adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Contohnya aja ya saudara, apabila kita nih punya anak, ya, anak kita mau lahir, harus kita kasih nama, otomatis namanya nama yang dari Al-Quran. Sekarang ini Pak, zaman sekarang ini anak-anak kalau kita kasih nama di Al-Quran, dia males nyautnya. Saya kan dulunya guru SMK, itu apabila namanya dipanggil dari Al-Quran itu males jawabnya, males nyautnya, ya. Padahal udah bagus-bagus, dia dikasih nama oleh orang tuanya, dikasih nama Ibrahim, nggak mau, dia maunya dipanggilnya Bram. Bram, keren katanya kalau Bram. Yang perempuan dikasih nama oleh ibunya, oleh bapak Maisaroh, nggak mau dipanggil Maisaroh, maunya dipanggil Maise. Tuh Pak, anak sekarang tuh. Dulu orang tua kita kalau ngaji, ya, kalau ngaji itu orang tua kita dulu ya ngajarin kita, dulu mah Pak belum ada lampu listrik yang masuk ke kampung-kampung. Saya mah dulu ngaji pakai lampu tempel, bayarannya pakai minyak tanah. Sekarang udah listrik, udah masuk, udah terang 24 jam. Saya mah dulu ngaji itu kan di Al-Quran tuh di juz amma tuh bab pertama, halaman pertama, halaman kedua dan ketiga itu terdiri dari ada alif fathah a, alif kasro i, alif domah u, jadinya a i u gitu dulunya awalnya. Itu mim fathah ma, ta fathah ta, ma domamu, matamu, ba domabu, ta fathah ta, bu buta, jadinya matamu buta. Tuh. Ini anak sekarang mah kalau giliran gitu ogah dia. Apalagi sekarang mah udah anak pada megang HP. Kan di dalam HP itu ada tuh kumpulan-kumpulan Al-Quran. Ada itu nama-namanya. Ya, kalau orang tua kita ngasih nama itu dari surat Al-Fatihah saja itu udah banyak itu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai situ. Ar-Rahman. Cakep namanya. Abdur Rahman. Ar-Rahim. Abdul Rahim. Maliki yaumiddin. Abdul Malik. Cakep. Anak sekarang enggak itu kasih nama begitu. Kampungan katanya nggak ngetren tuh. Jadi kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak anaknya udah sore gladak gluduk mau hujan masih main bola di lapangan, itu enak manggilnya, nggak perlu satu-satu Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Rahim, repot ganggil begitu. Cukup panggilnya begini, hai anak-anakku, Al-Fatihah, pulang. Enak, singkat, karena udah masuk di dalamnya, di surat Fatihah udah masuk semuanya nama-namanya. Ini mah kadang-kadang lahir bulan Januari diberi nama Jenot, lahir bulan Februari diberi nama Febrianti, lahir bulan April diberi nama Aprilia, lahir bulan Juli diberi nama Julianti,
Lahir bulan Agustus diberi nama Agus. Lahir bulan Desember diberi nama Desi. Tuh. Ya Allah. Benar kan? Anak sekarang ogah dipanggil sama nama-nama yang dari Al-Quran. Kemudian di HP lagi, padahal ada itu yang murotal ada, ya. Tapi anak kita mah lebih enak katanya ngapalin nyanyian daripada ngaji. Tuh anak sekarang tuh. Makanya saya kalau di sekolah itu saya nguji anak-anak sekarang itu sama hafalan Quran susah. Tapi kalau saya suruh hafalan nyanyian itu lebih hafal, lebih cepat. Ada suatu cerita di dalam keluarga itu ada orang tuanya udah hampir sekarat. Ini anak ini emang nggak pernah ngaji. Dia itu kalau dangdut panggil suruh nyanyi. Neng, mak lu tuh dikit lagi mau meninggal, coba ngajiin. Saya mama nggak bisa ngaji, bisanya nyanyi doang. Sini coba, suara lu kan bagus. Ayo cepet ngaji. Begini Pak ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tingginya janjimu padaku. Tuh, karena sering nyanyi itu dia. Begitu. Ya Allah. Jadi mari, di dalam Al-Quran tadi saya katakan, di dalam firman Allah, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tuh, pedoman bagi manusia. Dalam kehidupan aja saudara, di dalam surat Al-Baqarah sebagai pedoman kita di surat Al-Baqarah ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Itu Al-Quran nyuruh kita disuruh mencari, suruh makan yang halalan thayyibah. Yang halal kita disuruh makannya kulu min thayyibat. Makanlah olehmu yang thayyib-thayyib, yang baik-baik. Yang baik bagaimana? Bukan berarti yang bervitamin, dari segi caranya, dari yang halal dapatnya, jangan dari yang haram, dari usaha yang barokah, yang diridhoi oleh Allah, yang halal, jangan asal dapat. Ini mah sekarang enggak, kan orang sekarang mah zaman sekarang asal dapat, nggak tahu ini haram apa halal. Caranya bagaimana gitu. Jadi harusnya yang halalan thayyibah. Washkuru lillahi, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Ya, kalau kita bersyukur harus ngelihat ke bawah, jangan ngelihat ke atas. Alhamdulillah kita mah ya punya mobil. Tetangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah kita mah punya motor. Tetangga kita punya sepeda, kemana-mana kekejek mulu. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah saya mah masih punya sepeda. Tetangga kita nggak punya sepeda, kemana-mana jalan kaki. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah saya mah masih bisa jalan. Tetangga kita lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah saya masih hidup. Tetangga kita kemarin mati nggak balik lagi. Tuh, jadi bersyukur kita ngelihat ke bawah, jangan ngelihat ke atas. Kalau ngelihat ke atas pegel, capek kita. Tuh, ya. Jadi kita dalam sehari-harinya harus berpedoman pada Al-Quran, karena itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Katanya itu adalah sebagai tuntunan kita. Nanti kalau kita udah meninggal dipanggil dah, ditanya sama malaikat munkar wa nakir, wa ma imamuka, gitu tuh. Apa imamu? Ada itu pertanyaan begitu nanti. Coba dan nanti. Wa ma imamuka, kita langsung bisa jawab, Al-Quran imami. Al-Quran adalah sebagai imam saya, sebagai pedoman saya. Gitu.
Nanti dah kalau udah dipanggil oleh Allah, kita di sono ditanya dari marrobuka, wa ma nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka, dan seterusnya. Kita akan ditanya tuh nanti di sono oleh munkar wa nakir. Kalau kita udah dipanggil, udah dimakamkan, dan yang ngantor udah pulang 7 langkah menuju pulang, langsung kita ditanya dah. Itu tanpa kita hafalkan. Kalau kita sering ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa jawab. Otomatis bisa jawab. Jangan kayak anak murid saya, Pak, tolong apa Pak, pertanyaan itu dituliskan sama saya, sama jawaban apa ya, saya menghafalkan, tapi nggak ibadah. Coba dah, nggak bisa jawab. Kalau kita sering ibadah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah bisa jawab. Ya, udah dah, kalau kita lulus dari pertanyaan itu, langsung dah itu datang dari utusan dari surga. Kalau kita bisa jawab, kita tanya, siapa kamu, man anta? Dia jawab, aku adalah amalmu ketika kamu hidup di dunia. Oh, kalau laki ditemenin oleh bidadari cantik, remote, demplon, gay boy, Masya Allah, nemenin kita itu sampai datangnya hari kiamat. Tuh. Tapi kalau kita tidak bisa jawab, marabbuka, diem aja, itu akan dipukul dari besi yang 100 hasrat. Gabung, hancur kita dipukul. Kalau kita nggak bisa jawab, pas kita nggak bisa jawab, udah dah ditemenin dari neraka. Kita tanya lagi, siapa kamu? Aku adalah amalmu. Ditemenin kita di kuburan dari penghuni neraka, mana jelek, hitam, rebek, bau. Sampai kapan? Nanti sampai akhir kiamat, akhir. Ya Allah. Nah, contohnya aja Pak, saya naik M20 ya, naik M20 dari Ciganjur ke Pasar Minggu. Itu naik mobilnya, naik angkotnya, ditemenin atau dibarengin sama pegawai Ramayana, itu yang SK ya, namanya tuh, yang kerja di Ramayana tuh, yang seragam merah putih, mana cakep, wangi. Itu saya mah niatnya mau turun di Cilandak, dia nggak turun, saya terusin aja deh sampai Pasar Minggu. Itu bareng enak, wangi. Itu diangkot saya, apalagi nanti kita di kuburan. Begitu yang naik aja mana jelek, belek, rebek. Niatnya saya mau turun di Cilandak, baru sampai Kampung Kandang saya turun, saya ganti mobil. Itu di dunia. Kalau di kuburan, mau kemana kita larinya? Sempit, melari kemana? Udah begitu tuh, ketika kita di kuburan ditemani sama yang jelek itu, protes. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, tunda apa kematian saya ya Allah? Tunda apa, jangan sekarang. Saya akan sedekah, saya akan berbuat soleh, saya akan beramal soleh. Protes sama Allah. Bisa protes kita itu diterima, protesan kita? Enggak bisa. Tuh, kalau kita udah dipanggil oleh Allah, udah dimasukkan ke liang lahat, diprotes kita protes. Udah ada kita, karena kita enggak ibadah, ditemenin dari penghuni dari neraka. Ma'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Makanya dari sekarang kudunya kita di akhir Ramadan ini, mari buru-buru kita contohkan Rasul. Rasul itu apabila udah datang pada 10 hari terakhir, beliau itu membangunkan keluarganya. Aiqadha ahlahu, bangunkan keluarganya. Wasajja mi'zaro, itu kainnya dikencengin biar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin.
Karena bulan Ramadan itu yang ada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Saya udah hitung-hitung itu kalau 1000 bulan dibagi 12 itu jatuhnya 83 tahun 3 bulan. Udah ada sekarang umur kita 83. Belum ya. Saya aja baru 63. Kurang 2 bulan. Gitu. Umur kita nanti itu pahala ibadah kita sama seperti umur 83 tahun, lebih baik, khairum, lebih baik min alpisahrin. Coba kalau ibadahnya terus dari pagi kita puasa, tadarus, itikaf di masjid, di samping itu terakhir nanti kita mengeluarkan zakat fitrah, baru dah kembali kita fitrah seperti bayi yang baru lahir, nggak ada dosa. Udah Idul Fitri jangan berbuat dosa lagi. Biasakan yang kemarin kita melaksanakan sholat ba'diyah, kita laksanakan ba'diyah. Yang kemarin kita melaksanakan sholat qobliyah, kita laksanakan qobliyah. Yang kemarin kita sering bangun malam, kita sering bangun malam. Yang kemarin kita melakukan perintah Allah, terus kita melaksanakan perintah Allah, agar kita nanti ketika kita diwafatkan betul-betul dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Hadallahu ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.